Dalam konferensi persnya kemarin, Komnas Hak Asasi Manusia kembali mengungkit dugaan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang sebelumnya telah dibantah polisi. Komnas HAM menyebut Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati di Magelang. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, menyebut peristiwa pelecehan seksual terjadi 7 Juli. Pelecehan diduga dilakukan usai Ferdy Sambo meninggalkan Magelang. Kala itu semua tersangka termasuk korban Brigadir Yosua berada di Magelang dalam rangka perayaan ulang tahun pernikahan Ferdy Sambo. Yang berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Saat ini kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Roslin Simanjuntak, bibi dari Brigadir Yosua Huta Barat. Selamat siang Ibu Roslin. Ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas Siang hari ini. Ibu tadi sudah mendengar bagaimana tanggapan dari Komnas HAM terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Bagaimana tanggapan pihak keluarga soal kembali diungkitnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Yosua kepada Putri Chandrawati? Kalau tanggapan kami dari keluarga ya, buktikan aja. Tidak mungkin di Magelang itu nggak ada CCTV juga kan? Tidak mungkin nggak ada CCTV. Ya dibuktikan aja. Kalau memang Komnas HAM di sini jadi sebagai penyidik, karena kemarin penyidik sudah kami dapat surat ya, sudah diberhentikan masalah pelecehan seksual, bahwasanya tidak ada. Sekarang Komnas HAM ya karena sudah jadi penyidik, silakanlah Komnas HAM menunjukkan bukti-buktinya. Dan kami perlu itu CCTV juga di Magelang dibuka. Jangan cuma CCTV yang ada di Saguling dan dengan yang ada di Duren 3 yang dibuka. Silakan Komnas HAM membuka seterang-terangnya. Anda meminta ada bukti-bukti dan juga CCTV mungkin salah satunya yang ada di Magelang untuk dibuka. Artinya Anda menilai ini pernyataan yang janggal seperti itu. Anda merasa hal benar demikian Ibu Roslin? Anda merasa kalau memang ini pelakunya adalah Yosua, ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan karena Anda meminta bukti-bukti. Apa alasannya Ibu Roslin? Karena kami tahu anak kami itu siapa, gitu ya. Kami tahu anak kami itu perilakunya kayak mana ya. Apalagi Ibu Putri ini selama ini sudah dianggap dia orang tuanya ya. Kami tahu sikap anak kami dari kecil, kami tahu dan pahami. Kami jamin itu tidak akan ada pelecehan kepada Ibu Putri. Bagaimana almarhum Yosua ini kalau bercerita tentang Ibu Putri dan juga menghormati, cerita seperti apa yang mungkin Ibu bisa bagikan? Iya, dia sangat menghormati Ibu itu ya, sering bercerita bahwasanya Ibu itu baik dan Ibu itu juga pernah meminta kepada Ibu almarhumnya bahwasanya Ibu yang melahirkan tapi dia yang punya anak gitu nah. Dan dia menganggap Yosua sebagai anak dan Yosua juga menganggap Ibu Putri dan Pak Sambo sebagai ayah di tempat dia kerja ya, sebagai komandan, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu ya. Tidak mungkin dia berbuat begitu kepada orang tuanya dan kami tahu sifat anak kami itu bagaimana dari kecil. Justru anak kami dari kecilnya itu sampai dia menjadi seorang angkatan itu tidak mau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan iman kepercayaan kami. Baik, jadi tidak hanya Yosua yang bercerita bagaimana dia menghormati Ibu Putri, tapi juga Ibu Putri juga bercerita bagaimana dia menganggap Yosua sebagai anak sendiri. Sebelum meninggal Ibu, apakah Yosua juga sempat bercerita kepada keluarga soal peristiwa di Magelang, momen perayaan ulang tahun pernikahan Ferdy Sambo? Waktu di Magelang itu dia masih bercerita kepada orang tuanya ya, bahwasanya orang itu mengantarkan anaknya dan adik Reja juga mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Ibu Putri ya, selamat ulang tahun pernikahan ke-22 kalau nggak salah kami ya, di chatnya adiknya Reja masih diucapkan dengan bagus-bagus sama Ibu Putri. Jadi dia juga sempat bercerita seperti apa, tidak ada hal-hal yang janggal yang diceritakan kepada keluarga ataupun kekasihnya, Ibu Roslin?
Tidak ada yang janggal diceritakan selama dia ada di Magelang ya, tidak ada, semua cerita yang baik-baik. Malahan dia, Bu Putri malahan menunjukkan bahwasanya almarhum itu menggosok bajunya ya, menggosok baju anaknya kepada adiknya Reja. Malah disuruh adiknya datang untuk menyusul ke Magelang ya. Lihatlah abangmu ini baik banget, luas banget, semua dikerjakan. Saya sampai nggak sanggup menggajinya, sampai kayak gitu omongan ibu itu. Jadi itu foto yang dia menggosok itu di Magelang begitu ya? Iya, dia di Magelang, seorang ibu gitu kan, karena dia sudah menganggap itu anaknya, dia rela memfoto. Untuk apa dia memfoto dan memberikan itu kepada adik almarhum Reja kalau memang itu nggak dianggapnya sebagai anaknya dan almarhum juga menganggap itu sebagai ibunya. Ada komunikasi lanjutan seperti apa terkait dengan pernyataan Komnas HAM ini dari pihak keluarga ke kuasa hukum, Bu Roslin? Kalau lanjutan dari komunikasi itu ya, almarhum yang terakhir, yaitu tanggal 8 kejadian itu bahwasanya orang itu akan kembali lagi dari Magelang ke Jakarta. Soal pernyataan ada perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua yang dinyatakan oleh Komnas HAM ini, pihak kuasa hukum sudah mengetahui? Ada komunikasi terkait hal ini dengan keluarga? Sama kami belum ada ya Mbak, karena kami juga harus mencari makan ya. Jadi komunikasi kami seharian ini belum ada, dan posisi kami ini lagi di ladang juga nih, lagi kerja. Baik. Komnas HAM, Ibu juga menyelidiki soal penyerahan jenazah Yosua kepada keluarga. Soal ada pembatasan akses keluarga untuk melihat jenazah. Ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, betul, itu perlu diselidiki semua ya, kenapa dibatasi gitu. Nah, kenapa waktu almarhum kami jemput, kenapa tidak difasilitasi dengan mobil ambulan dari itu ya, dari kedinasan, kenapa disambut dengan mobil biasa ya. Nah, itu seharusnya kan seorang polisi itu berapa kali kami lihat ya pakai fasilitas dari itu ya, dari kedinasannya. Baik. Terakhir Ibu, apa yang ingin disampaikan terkait dengan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM ke Polri? Kalau kami ya minta aja ke Komnas HAM ya seterang-terangnya aja dibuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, itu aja. Kalau memang mereka bilang masih ada pelecehan itu, silakan tunjukkan bukti-bukti yang akurat, itu yang kami minta. Baik, terima kasih Ibu Roslin Simanjuntak, Bibi dari Brigadir Yosua Huta Barat sudah bergabung di Kompas Siang hari ini.